dari hadapan Tuhan. Haleluya, pujian syukurku, pujian syukurku, ku naikkan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagimu, hidup bersamamu, ikut kehendakmu, ku berjalan tinggalkan masa lalu, kasihmu yang besar, kasihmu tak
luar biasa. Haleluya, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu, angkat suaraku, ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu, ku rayakan kasih-Mu, ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, untuk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Haleluya. Dan kembali saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita boleh mengambil satu dulu dan makanan. Dalam Yohanes 15 ayat 7, firman Tuhan berbunyi berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Saya mendapat perenungan firman Tuhan ini, saya bertanya kepada Tuhan, saya berdoa dan saya ada sesuatu yang saya doakan, saya percaya Tuhan, inilah permintaan saya. Firman-Mu berkata, mintalah apa saja dan saya mau mintanya. Tapi di saat ini saya juga dapat, kalau saya meminta dan Tuhan ingin memberikan apa, saya tinggal di dalam Tuhan. Dan buat setiap kita Bapak Ibu Saudara, mungkin pasti dari setiap kita ada permintaan dalam doa kita yang belum Tuhan jawab. Dan biar sama-sama saat ini kita mau ambil bagian, kita mau bertanya pada Tuhan, kalau kita meminta, apakah kita sudah tinggal di dalam Tuhan? Apakah kita sudah benar-benar mencari Dia di dalam hidup kita? Dan biarlah saat ini saya kerinduan saya untuk kita bersama-sama, biar dalam setiap doa permohonan yang kita naikkan, kita mau terutama tinggal dulu di dalam Tuhan. Amin. Kita siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan, untuk kita kembali datang untuk menyembah Dia. Biar dalam setiap hidup kita, kita mau berkomitmen, kita mau berjanji, untuk kita tetap cinta, untuk kita tetap setia. Karena terlalu banyak yang Tuhan beri dalam hidup kita. Sampai hari ini kita boleh merasakan kasih-Nya, kita boleh merasakan kebaikan-Nya, tapi kita tahu kita belum pernah membalasnya. Biar dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan kita mau menyerahkan kehidupan kita. Haleluya. Ku tetap cinta. Dengan imanmu katakan, ku tetap cinta. Sekalipun badai datang, walau badai datang menerpa,
Karena kami ikut Engkau bukan karena apa yang kami dapat. Kami mau ikut Engkau karena kami cinta Engkau. Sekalipun Engkau tidak memberikan apa-apa dalam hidup kami, sekalipun Engkau tidak memberikan berkat dalam hidup kami, sekalipun Engkau tidak pedulikan kami tetap setia padamu. Sekalipun Engkau tidak menolong, kami tetap mau percaya Engkau. Kami tahu Engkau sedang mencari orang-orang yang seperti itu hari-hari ini, Tuhan. Bukan hanya orang yang ibadah karena ingin diberkati, tapi orang-orang yang tetap beribadah, tetap berdoa, tetap setia sama Tuhan karena cinta Tuhan, bukan karena apa yang Kau berikan. Ajar kami setia Tuhan, ajar kami setia, ajar kami setia. Bapa, kami bersyukur hari ini kami masih diberi kesempatan mendengar firman. Kami masih diberi kesehatan, kami masih diberi kesempatan untuk ibadah mendengar firman. Tuhan anugerah-Mu Tuhan. Berfirmanlah sebab kami mendengar. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Kau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Darah Yesus masuk kami. Darah Yesus masuk tubuh jiwa dan roh kami. Darah Yesus buka tingkat-tingkat berkat. Darah Yesus buka masa depan cerah kami. Darah Yesus patahkan setiap kutuk masa lalu. Darah Yesus mematahkan setiap trauma-trauma. Darah Yesus berlalu. Darah Yesus membasuh. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Tetap setia. Dalam saudara. Saudara mau setia sama Tuhan, amin. Nah, yang benar nih. Siapa di sini doanya belum dijawab? Kami masih bisa datang ke gereja itu namanya setia, amin. Karena banyak orang setia kalau mendapatkan sesuatu, betul? Kalau dia dapat sesuatu dia setia. Istri akan setia sama suami, suami yang selalu memberikan sesuatu, ya kan? Tapi kalau suami nggak berikan sesuatu, pulangkan saja. Di sini nggak ada muka istri-istri di sini kayaknya baik-baik semua, men. Bapak-bapak, kayaknya ada kecut di bapak-bapak. Enggak ya Pak, istri setia semua, men. Jadi setia itu bukan karena saudara diberkati, tapi dalam saat tidak diberkati pun saudara dituntut untuk setia. Nah, jadi mau nyanyi lagi deh. Ku tetap setia. Udah gak berani nyanyi lagi kayaknya. Coba mau angkat tangannya siapa yang mau tetap setia sama Tuhan, walaupun sakit belum sembuh, itu belum diberkati, doa belum dijawab, mau tetap setia sama Tuhan, amin. Itu yang dicari Tuhan. Tuhan gak cari orang yang diberkati, tapi Tuhan memberkati. Tapi juga Tuhan mencari yang paling utama adalah orang yang setia walaupun tidak diberkati. Bilang kiri kanan gak diberkati tetap setia. Berarti kayaknya maunya diberkati semua. Siapa yang mau diberkati? Tuh kan, haleluya. Dua tangan. Diberkati dua tangan, tapi tetap siapa yang mau tetap setia walaupun gak diberkati? Kayaknya kita bingung kali aja. Tuhan cari orang-orang yang tetap setia walaupun tidak diberkati. Saya kemarin posting kan bagaimana murid Tuhan Yesus matinya gimana? Murid Tuhan Yesus 12 matinya gimana? Ada yang dipenggal, ada yang disalib kembali. Saudara baru dua ngomongin aja udah ketinggalan gereja, ya betul ya? Baru juga
ngomongin jelek aja udah pindah. Belum mau lagi ke terima kasih. Pindah ke sana, baru dia ngomongin. Belum disalib terbalik. Belum ditarik sama kuda. Tapi itu seorang Tuhan senang dengan orang lain. Setia, walaupun apa yang terjadi. Amin. Kita belajar hari ini bagaimana kita menjadi orang-orang yang setia. Sudah mau orang yang setia, amin? Kita lihat 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 11. Ini kayaknya udah enteng nih. Kalau Tuhan gak kasih berkat juga sudah setia enteng gitu kan. Di jemaat yang lain tuh nggak mau ke gereja kalau Tuhan gak berkati kamu. Kalau saya belum sembuh saya nggak mau kenal Tuhan. Saya kalau nggak diberkati saya nggak mau kenal Tuhan. Tapi jemaat terima kasih harus dia orang-orang Kristen yang luar biasa, amin. Sembuh tidak sembuh, sakit apa berkati tidak berkati tetap setia sama Tuhan. Tuhan cara itu. Kita lihat 1 Samuel 17. Ini gombal apa beneran nih tetap setia sama Tuhan nih? Malaikat mau bilangnya gombal. Enggak ya, muka-mukanya setia ya, amin. Coba lihat suami sama istri dan suami sama istri juga setia kan? Istri tetap setia sama suami yang baik apa yang tidak baik? Kalau yang baik? Kamu kecenderungan manusia itu selalu mau yang baik baru setia. Tapi Tuhan cari orang yang setia walaupun dikasih cobaan, dikasih yang buruk, amin. Aduh, aminnya udah makin lemah aja. Anginnya udah makin lemah aja nih, kayak firman Tuhan berat ini. 1 Samuel 17. Tapi kalau hati gini, saudara tuh jadi orang Kristen yang lembek, saudara betul. Gampang terombang ambing. Ntar kalau cuma setia karena diberkati itu gampang terombang ambing sekali gitu. Gampang menjual Tuhan, gampang nilai Tuhan. Seperti ini debat ini kayak kita kisah ini. Sudah kisah itu ya. Prajurit Daud dan prajurit sama-sama lihat reaksinya beda nih kan nanti kita. Saya baca ini seru loh juga itu ada. Saya mau kayak gimana ya Pak? Saya mau belajar kayak Daud. Orang Goliat menantang tentara Israel. Ayat 1. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko, tanah Yehuda, dan berkemah di antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Di mana nggak tahu itu sebelahnya Medan sebagai Bekasi ya ini. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul. Saul dan orang-orang Israel berkumpul dan berkemah di lembah Terbatin. Mereka apa? Mengatur barisan perangnya. Berhadapan dengan orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Ayat 4 saudara, ayat 4. Yang ganjil saya ya. Ketopong tembaga ada di kepalanya. Ia memakai baju jirah bersisik berat tembaga. Dia memakai penutup kaki dan dari tembaga dan baunya memanggul pinggul untuk pinggul kerannya. Ayat 7, ayat 6. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di baunya dia memanggul pinggul kerannya. Ayat 8, ayat 7 ya. Gagang tombaknya seperti pasar tukang turun dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang membawa perisai berjalan di depannya. Ayat 8. Ya, itu dulu deh ya. Jadi waktu ada Goliat itu kecil besar? Besar. Nah di situ nggak berapa asal nggak tahu. Jadi waktu ada Filistin, ada tentara Israel. Waktu Filistin nongol, tentara Israel cuma ngapain? Ngelihat, terus ngatur barisan. Nggak ada yang berani maju melawan. Atur barisan. Begitu aja sampai orang Filistin udah kayak, ngapain lu? Maju kalau berani. Ngondar mandir aja di situ. Banyak orang
Kristen ya, kalau dikasih cobaan, katanya mondar mandir aja. Maju salah, mundur salah. Nah gitu tuh, uring-uringan ya kan. Orang Kristen kalau punya persoalan uring-uringan tuh, yang mendeprang itu mundur maju, uring-uringan. Ketemu orang diomelin, ketemu tetangga diomelin, ketemu laki diomelin, ketemu bini diomelin. Uring-uringan tuh. Tapi di sini nggak ada ya. Kalau di sini kalau ada cobaan, hajar maju, betul? Hadapin aja apa yang terjadi, urusan belakangan, betul? Dikit. Saudara kalau dikasih cobaan, uring-uringan, apa hadapin dan percaya Tuhan tolong. Nanti kita belajar. Ini prajuritnya mundur maju. Kita lompat ayat 12. Gue lihat bingung. Ini mondar mandir aja. Ini maju kalau berani melawan deh, kata gue lihat. Mundur maju. Lihat Daud tiba di medan perang ayat 12. Daud adalah anak seorang dari Efrata dari Bethlehem Yehuda yang punya Ishak. Lompat ya 13 lompat. Tapi saudara baca ya 16 gitu. Saya mau ambil aja supaya ya kan, ini kan ceritanya nih. Nah, sedang ia berbicara lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang. Berlarilah Daud ke tempat barisan. Lalu datang Daud barisan gitu ya. Tadi kan taruh mondar mandir ya. Datang Daud. Ayat 23. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju. Pendekar itu namanya Goliat, orang Kristen dari barisan orang Kristen yang mengucapkan kata-kata tadi juga. Jadi si Goliat bilang, "Hai, siapa yang berani maju?" Daud dengar. Apa yang Daud teriakin? Apa yang Daud bilang? Ayat berapa nih? Ayat 24 dulu ya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, berlarilah mereka kepadanya dengan sangat. Berkatalah orang Israel itu, "Sudahkah kau melihat orang itu?" "Udah belum, Ut, lihat tuh, gue lihat, udah lihat tuh, Ut." Ayat 26. Jadi waktu gue lihat bilang, "Ayo maju!" Udah lari ke Daud. Daud, lu udah lihat belum tuh? Gue lihat tuh. Lalu berkatalah Daud kepada orang, "Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin dan yang menghindarkan semua dari orang Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersurat diri sampai berani mencobokkan Allah yang barisan Allah yang hidup?" Rakyat pun menjawab dengan berkata, "Begitulah yang dilakukannya." Nah, ayat 28 lompat. Ya. Apa tuh? Jadi Daud apa tuh? Nih, ketika ada kakaknya dengar, udah. Jadi Daud bilang gini, "Siapa itu? Terus apa kalau gua maju, kenapa? Bagaimana tuh?" Kan gitu. Jadi Daud berani menantang. Betul? Kalau tadi barisan Israel mundur maju. Kalau Daud bilang, "Siapa tuh kurang ajar tuh?" Berani. Kalau gua ngalahin dia apa dapetnya? Kan gitu ya. Berarti dia berani. Jadi suatu saat melihat Goliat ada dua respon berbeda. Prajurit lari mondar mandir ketakutan, sedangkan Daud berani. Pertanyaannya adalah gini, Tuhannya sama nggak? Tuhan Israel sama Tuhan Daud sama nggak? Tapi kok berbeda? Daud begitu berani. Kenapa tentara Israel mondar mandir? Ya saudara, kita belajar berbeda. Jadi ada orang Kristen sama ke gereja, sama ibadahnya. Ya mungkin ada juga di sini sama duduknya. Tapi ketika cobaan datang, ketika Tuhan izinkan hal yang buruk terjadi, akan kelihatan responnya berbeda, betul? Ada yang mondar mandir, ada yang uring-uringan, ada yang maju menghadapi. Nah saudara, golongan yang mana? Ketika cobaan datang ketakutan atau maju berani menghadapi? Siapa yang berani menghadapi? Katakan. Gak ada yang berani. Makanya studi saudara gini-gini aja.
Makanya hidup saudara begini karena modal mandir terus, ketakutan nggak mau menghadapi situasi dunia. Saudara, kenapa jauh jadi raja? Kenapa Daud bisa raja? Jadi raja. Salah satunya gara-gara berani menghadapi Goliat, betul? Hidupnya berubah kan? Derajat hidupnya berubah kan? Saudara mau derajat hidup saudara berubah? Saudara mau Tuhan naikkan, bukan saya jadi ekor tapi jadi kepala? Saudara mau? Ini ngomongnya aja mau jadi kepala. Nanti kalau dalam kota yang lain, kalau jadi kepala harus lewati ini. Daud jadi raja karena dia lewati ini. Dia berani menghadapi segala tantangan hidup. Kenapa orang hidupnya begitu-begitu aja nggak berubah? Dari dulu begitu aja. Ngeliat orang kok berubah ya. Dari mobil 1 sampai mobil 5. Dari nggak punya motor sampai punya motor. Dari punya rumah nggak punya rumah. Karena apa? Karena orang ini tidak berani menghadapi tantangan hidup. Hanya orang-orang berani menerima tantangan hidup, dia akan dibawa naik sama Tuhan. Nah, Daud dibawa naik tinggi karena dia berani menghadapi tantangan. Waktu cobaan datang, udah hadapin aja. Siapa tahu kan Roma 8 ayat 28 bilang apa? Allah Tuhan bekerja untuk mendatangkan. Kenapa nggak datang kebaikan dalam hidup saudara? Karena saudara mundur waktu ada pencobaan. Bukannya saudara jadi Kristen. Jadilah Kristen yang maju hadapi apa saja, tantangan apa saja yang Tuhan izinkan. Maju, jangan takut. Pasti Tuhan akan merubah hidup saudara. Saudara pernah lihat orang yang nggak bisa berenang seumur hidup? Kenapa dia nggak bisa berenang? Waktu lihat orang berenang, mundur maju. Saya bisa berenang, tau nggak diapain saudara? Iya, sama tuh. Waktu lihat orang berenang, saya mundur maju. Kayak teman saya langsung nunggu. Wah aja. Ternyata sampai hari ini bisa berenang saudara. Karena ada ibu. Saudara mau tahu kenapa Tuhan taruh cobaan dalam hidup saudara? Kenapa Tuhan izinkan cobaan dalam hidup saudara? Saudara harus ngerti. Itu cara Tuhan untuk menaikkan saudara menjadi orang yang lebih baik lagi. Ini orang yang takut sama cobaan. Kalau bisa jangan ada cobaan nih. Gimana saudara Tuhan bisa latih saudara? Dia tahu. Dia jadi raja karena hal ini. Waktu lihat Goliat dia maju hadapin. Dan Goliat mati. Goliat mati. Tuhan angkat dia menjadi raja. Siapa di sini mau orang jadi berkati? Siapa di sini mau jadi orang yang sukses? Hadapi setiap tantangan. Baru juga begini udah lemes. Jangan menyerah. Gagal coba lagi, ya kan? Gagal mau biasa, bilang gagal mau biasa. Yang penting semangat. Yang penting bangkit lagi. Jangan menyerah. Slide selanjutnya. Oke. Dia percaya Tuhan. Jadi tentara Israel dia coba itu saling menakutkan. Tapi kalau orang-orang ketika lihat coba, wah, cobaan ini mantap nih. Tuhan mau kasih saya apa nih dengan cobaan ini? Itu orang-orang yang luar biasa. Jadi cobaan itu bagi Daud untuk melihat kuasa Tuhan. Siapa di sini yang percaya kalau cobaan itu untuk kita bilang kuasa Tuhan? Nah kalau orang udah pada di tahap ini, cobaan apapun
yang Tuhan berikan, yang Tuhan izinkan akan dilahap semuanya dengan berani, bukan ketakut. Ini kalau orang di tahap ini nih, kalau saudara bisa mencapai di sini, Tuhan akan menaikkan hidup saudara. Karena banyak yang gagal di sini. Ketika ada cobaan pasti kabur. Banyak cobaan, kabur. Tapi kalau orang yang percaya Tuhan, orang yang seperti Daud, dan saudara harus belajar seperti Daud. Ketika cobaan datang, dia ingin melihat kuasa Tuhan. Amin. Saudara yang mana nih? Prajurit apa Daud? Sampai detik ini saudara di mana? Saya nggak tahu, saudara yang tahu. Tapi kita belajar hari ini untuk punya mental seperti Daud. Amin. Bilang kiri kanan, mental seperti Daud. Maunya aja jadi raja. Mau jadi raja jadi nomor 1. Dia dibawa ke sini aja nyerah. Dia justru mau jadi raja itu saudara yang bawa banyak tantangan, amin. Semakin dia menang tantangan, semakin naik saudara. Semakin Tuhan angkat. Kalau saya cerita hidup saya, saudara nggak kelar-kelar. Nah, kalau saudara baca kemarin di Burai Kadang dia dibasir kan, sampai jadi tukang cuci, diusir segala macam. Dia hadapin nggak? Dia jalanin nggak? Setia kan? Makanya jadi sekarang. Saudara mau kayak dia dibasir mau nggak? Tapi orangnya nggak mau, ya nggak bisa. Yang susahnya nggak mau, maunya iseng. Makanya nggak nyampe-nyampe hidup saudara gitu. Jadi saudara kalau ada percobaan, apa sekarang? Yes, saya akan hadapi. Amin. Itu kalau udah punya watak punya gitu, tuh saudara akan asik dengan Tuhan. Setiap cobaan asik, setiap cobaan asik pun. Jadi Kristen itu yang begitu yang seru. Ada tantangan kita hadapi, kan? Kita mau lihat mujizat, betul? Kalau istri saya bilang, ekonomi begini gimana, Bing? Oh, ya aja udah. Dan aja besok bagaimana? Masa Tuhan minta tolong? Tuhan tolong loh. Kalau istri saya mau bayar orang kan, duitnya nggak ada. Yang mau dibayar sekian, duitnya cuma ada sekian. Gimana yang dia? Kenapa ya? Lihat aja besok. Apa yang terjadi? Terus dia teriak, wah puji Tuhan, puji Tuhan, papi. Ada duit masuk, bisa bayar. Nah itu kehidupan Kristen yang luar biasa di situ, saudara. Enak, saudara. Saya kalau ada diri saya, dari pertama buka toko sampai sekarang dia selalu bilang, aduh, gitu terus. Tapi kelar terus sampai sekarang, saudara. Giliran mau bayar kan aduh. Tapi nggak pernah ditagih-tagih sampai bagaimana, nggak ada ampun, nggak terhitungnya. Berarti Tuhan udah apa tuh? Udah kerjakan, udah cukupi, betul nggak? Saya nggak kurus kayak begini kan, jadi gemuk kan. Makanya ikut Tuhan itu kalau ada tobat, ikutin aja, saudara, udah jangan takut. Bilang jangan takut. Ikutin aja. Kita lihat ada apa di depan. Ikutin aja. Jangan hidup, aduh kita mati nih. Ntar kita mati nih. Jangan mikir matinya dulu. Ini tentara kan gitu. Kalau gua maju gua mati nih. Kalau gua maju gua mati, betul nggak? Tapi Daud enggak kan. Lihat gua yang maju. Tapi dia juga tahu resikonya akan. Tapi mati nggak Daud? Justru Tuhan yang Daud yang kuasa Tuhan. Nah, kalau saudara mau jadi orang Kristen yang luar biasa, jadi orang Kristen yang berani hadapi tantangan, berani hadapi cobaan. Lihat aja ntar bagaimana Tuhan tolong. Amin. Nanti saudara akan lihat mujizat. Saya tadi baru cerita sama Gabriel ini lahir dari rahim ibu yang sakit-sakitan, makan obat. Sampai dokternya bilang gini, budak nggak bu? Kalau ibu budak, bayinya budak. Ya kan? Terus ada orang bilang kalau ibu hamil makan obat berarti bibirnya sumbing, otaknya nengok. Karena bayangin makan obat ibunya, betul? Saya bilang, ya apa orang berkata bodoh amat. Yang penting saya percaya Tuhan bisa atur semua dengan baik. Saya punya Tuhan yang luar biasa. Saya kan lagi pernah bilang, wah
Tuhan, kenapa nasib gua kayak begini? Saya akan hadapi, saya akan lihat apakah anak saya benar-benar suming, apakah anak saya benar-benar bego, apakah anak-anak saya penyakitan. Orang itu ganteng ya. Lulusan UI, saya panjang nih, bangga. Dulu kata orang dia itu karena makan obat. Kenapa? Karena saya nggak nangis dalam keluhan, saya nggak nangis mengapa begini, tapi saya bilang saya akan hadapi. Saya lihat bagaimana mujizat Tuhan. Saya akan maju terus. Tuhan kasih mujizat luar biasa. Tuhan juga mau dalam hidup saudara melihat mujizat, amin. Makanya Tuhan kirim coba. Tapi ketika dikirim cobaan bukannya maju malah. Nah itu salahnya. Justru kalau saudara mau maju, mau diberkati Tuhan, mau diangkat Tuhan menjadi orang yang lebih tinggi, Tuhan kirim cobaan, Tuhan izinkan cobaan. Ketika saudara hadapi, berani hadapi kayak Daud, berani hadapi, saudara akan melihat bagaimana Tuhan berberkah dalam hidup saudara. Maju. Mau ekonomi ke depan bagaimana kek, mau nggak tahu, yang penting saya tahu saya punya Tuhan dan saya akan maju. Saya selanjutnya, kenapa Daud bisa berani? Saudara mau berani seperti Daud, kan? Kayaknya udahlah Pak Gun, udahlah saya hidupnya nggak mau gitu-gitu. Sebenarnya cobaan itu bukan penderitaan, itu cara Tuhan untuk melatih kita menjadi lebih. Saudara, gimana Tuhan latih saudara jadi kuat kalau nggak dikasih cobaan berat? Amin. Dikasih cobaan lari, dikasih cobaan mutar. Tapi kalau saudara dikasih cobaan, dia hadapi, dia ambil, dia jalani, walaupun tertati-tati, dia jalani. Tuhan akan membuat kita jadi lebih kuat. Saudara tahu kenapa saya yakin Tuhan gak akan buat kita kekurangan? Kenapa saya punya keyakinan gitu? Tuhan gak akan buat kita kekurangan. Tahu gak saudara? Saya dibawa kemana? Dibawa Tuhan sampai gak punya duit sama sekali. Gak tahu bagaimana. Sampai kurang namanya duit. Sampai saya menyerah. Saya gak tahu Tuhan. Di situ Tuhan berperkara. Dan sampai hari ini saya tetap percaya Tuhan tidak akan membuat kita kekurangan. Tidak akan membuat kita kekurangan. Jadi dibawa dulu ke bawah. Jadi kalau saudara mau dilatih jadi kuat, dikasih dulu cobaan. Waktu saudara berani kayak Daud, hadapi. Jangan mengeluh, jangan nyalain orang, jangan mengeluh. Saudara akan dilatih makin kuat. Iman saudara makin kuat. Amin. Makanya zaman sekarang ini kalau orang Kristen datang cuma mau berkata ya, itu orang Kristen yang lemah, saudara. Gampang diombang-ambing. Seperti rumah di atas dasar tapi orang Kristen yang Tuhan izinkan cobaan dia hadapi, itu orang-orang Kristen yang kuat. Karena memang Tuhan latih dia lebih kuat. Dengan cara apa? Mengizinkan. Jadi makanya kalau cobaan datang, bilang pertama kali sama Tuhan apa? Terima kasih Tuhan. Saya berani jadi kuat. Saya kamu kesini lagi lah. Khotbahnya bukan khotbah berkat Tuhan. Kalau saya sih, justru saya senang dengan khotbah-khotbah begini, karena melatih jemaat jadi kuat. Daripada iming-iming berkat, terus gila ada badai ya lemah. Kayak prajurit aja tuh modal mandir. Tapi kalau Daud maju, satu. Mengerti sampai di sini. Jadi kalau ada cobaan, saudara haleluya. Di situ dilatih. Kalau nggak Daud nggak ngadepin Goliat, nggak mungkin jadi dikenal jadi raja, sudah mungkin dikenal, saudara, betul. Apa perbedaannya tentara Israel dengan Daud?
Persamaannya dulu ya, persamaannya kan percaya Tuhan, betul ya? Tahu Tuhan, betul ya? Tahu nih, semua di sini tuh percaya Tuhan, tahu Tuhan. Tapi perbedaannya orang Raja dengan Daud adalah apa? Terhubung dengan Tuhan dan belum kenal. Ini kunci dua ini. Belum tentu semuanya sama. Dua poin di atas pasti sama semua. Ini semua pasti sama, tapi dua ini belum tentu semuanya sama. Ada orang-orang yang mau, yang bersedia, baru bisa mendapatkan dua poin ini. Kalau orang udah terhubung dengan Tuhan, kenal Tuhan, maka cobaan apapun tidak akan takut, karena dia tahu dia berjalan dengan siapa. Karena dia tahu Tuhannya bagaimana. Karena dia tahu kehebatan kuasa Tuhannya bagaimana. Makanya cobaan, makanya Daud bilang, gue lihat, kalau dalam ayat 40 yang selanjutnya tuh, aku datang dengan nama Tuhan, gitu kan. Pokoknya Daud tantang dia dah. Nanti saudara baca kisahnya. Kenapa Daud bisa berani menantang Goliat? Bukan karena nekat, saudara. Bukan. Ini banyak orang Kristen nekat, nggak tahu apa-apa, main maju aja. Itu juga salah, nggak boleh, saudara. Jadi saudara berani tuh, jangan nekat. Saudara berani, Daud berani karena dua ini terhubung dengan Tuhan dan kenal tuh. Ntar pulang dari sini, kataku komputer katanya, maju aja. Tapi nggak ada dasarnya, mati juga saudara. Saudara mati itu harus ada dasarnya. Kenal betul yang mendampingi saudara, amin. Tapi di mana kehebatannya Tuhan kita kenali, baru kita bisa main. Makanya kalau saudara, gimana begini, tenang aja lagi hebat. Walaupun lihat dompet dan rekening menolak semua. Tapi Tuhan mau hebat. Kenapa saya bisa ngomong Tuhan hebat? Saya tahu Tuhan saya hebat gitu. Sampai di mana saya tahu Tuhan hebat? Karena hidup saya lalui sampai hari ini karena pertolongan Tuhan yang hebat itu. Jadi nggak takut kan benar-benar juga. Karena saya yang belum mau jadi jurusan dan berdoa saja Tuhan pasti bekerja. Kenapa? Karena Tuhan kita hebat. Kenapa saya bisa tahu Tuhan kita hebat? Karena saya kenal dia. Kenapa dia hebat? Karena saya terhubung dengan dia. Gimana orang Kristen maju mundur, ada cobaan, maju mundur, pindah gereja, di sini nggak ada, pindah gereja. Orang yang kenal Tuhan dan tahu siapa Tuhan, dia akan setia. Nggak akan bisa menjual Tuhan. Ini orang-orang yang menjual Tuhan itu nggak setia, itu orang yang kenal. Tapi orang nggak kenal, orang kenal Tuhan, dia akan setia. Kita ada di dua titik ini, udah. Kita saya ada di sini, saudara udah lewatin ini, betul? Melangkah kedua, terhubungkan Tuhan. Jadi kalau saudara udah sampai di sini, mau cobaan seberat apapun, mau badai seberat apapun, saudara nggak akan digoyahkan. Yang mau capek, nggak tahu terhubung dengan Tuhan. Saya saja. Bagaimana tahu terhubung dengan Tuhan? Ini sobat orang terhubung dengan Tuhan, coba lihat muka-mukanya Tuhan. Orang yang terhubung dengan Tuhan dan kenal Tuhan, punya duit nggak punya duit tetap pesen. Laki mau jalan nggak jalan tetap pesen. Iya. Istri yang bawel nggak bawel tetap pesen. Ini muka saya bulat kan, istri saya juga bulat kan. Karena hidup dia nggak tergantung sama suami atau istri, dia tergantung Tuhan. Kalau suaminya nakal, dia bilang Tuhan. Saya mau cerita nih. Waktu saya pacaran sama Ibu Lina nih, dia ngomong, Kokoh ada yang mau kenalan sama saya, boleh nggak datang? Udah ceritain belum kayak gini? Saya bilang datang aja nggak apa-apa. Udah, biar aja. Terus saya angkat tangannya. Butain matanya. Orang yang punya Tuhan itu gampang, saudara tinggal angkat tangan, tinggal doa, selesai, gratis dan gak bayar. Dimanya aja juga Coba saudara nggak mau lakukan, maunya ngomel aja.
Bilang kiri kanan, ngomel. Saudara nggak punya duit aman-aman Tuhan. Oke. Itu aja Tuhan gampang. Nah, cerita berapa dulu? Gimana? Itu belum panggil ayam belum. Nah, gimana? Datang nggak cowok itu? Nggak datang. Kamu doa apa sih? Berarti sampai datang. Jangan main-main sama orang punya Tuhan, saudara. Jangan coba-coba orang yang punya Tuhan, saudara. Sekali angkat tangan libas semua, saudara. Saudara mau kayak gitu? Yang tadi itu kenal Tuhan aja berdua. Punya duit, nggak punya duit angkat tangan. Besok mau tagihan mau ditagih. Kita enaknya punya Tuhan. Kenapa hidup jadi susah gitu? Kenapa kita bisa ngomel-ngomel gitu? Sekarang saya mau tanya, saudara punya Tuhan kan nih? Ternyata kayak tentara prajurit gitu. Mondar, maju, angkat tangan, God! Apalagi itu bahasa Inggris? Tuhan, aku tahu engkau besertaku, aku tidak takut menghadapi percobaan ini. Aku akan jalani bersama. Aku akan lihat bagaimana mujizat. Tapi SPP naik. Tuhan, saya gak peduli SPP naik. Yang penting saya tahu saya hidup sama Tuhan. Saya pasti percaya Tuhan cukupi. Itu aja di orang Kristen, saudara. Udah jangan ngomel semua diomel-omelin. Angkat tangan sujud. Oke? Kalau coba datang apa rahasianya? Jangan sujud. Terima kasih Tuhan. Saya hadapi semua. Saya tahu Tuhan beserta saya. Udah itu aja. Beres. Ini orang Kristen yang zaman sekarang kocar kacir loh, naik kocar kacir. Ekonomi turun naik kocar kacir. Orang nggak punya Tuhan. Coba lihat kiri kan muka-mukanya orang punya Tuhan beda loh. Orang yang punya Tuhan. Tapi kalau orang yang punya Tuhan pasti berseri-seri. Kenapa kau berseri-seri itu? Punya Tuhan. Duitnya banyak ya? Tahu sendiri orang tabungan kakak. Punya Tuhan. Gitu. Tapi mau nggak berseri sih, mau nggak berseri semua nih. Mau punya Tuhan, amin. Jutaan orang mengaku dirinya Kristen, hanya sekedar propaganda. Mereka tidak pernah memiliki Kristus. Orang yang memiliki Tuhan Yesus akan selalu terhubung dengan Tuhan Yesus. Tetap tenang di tengah badai. Selalu semangat. Selalu semangat. Orang yang punya Tuhan selalu semangat. Gak pernah lemes gua. Atau punya Tuhan sih, punya. Percaya Tuhan tapi kayak tentara tadi, mundur maju. Di gereja Soto, jemaat ini mah cakep semua Pak. Ya betul nggak Pak? Ada lebih semangat di sini Pak ya. Yang benar itu Pak. Jika ada Tuhan Yesus tidak ada lagi masa yang berat kan? Kenapa jadi berat? Karena saudara nggak percaya. Karena saudara nggak kenal. Saudara nggak terhubung dengan Tuhan. Salah siapa? Salah kita. Kenapa kita nggak mau terhubung 24 jam? Kenapa kita nggak mau kenal Tuhan? Salah saudara. Setiap dikasih cobaan lari, hadapi. Waktu saudara hadapi, saudara akan kenal bagaimana Tuhan mencukupi saudara, bagaimana Tuhan menolong saudara. Amin. Makanya saya berkali-kali cobaan banyak saudara. Sampai saya stroke ringan aja udah cobaan. Menurut kacamata bunyi, kalau menurut saya itu latihan. Biar ngasih tahu orang bagaimana caranya kalau udah terjadi stroke ringan, bagaimana tindakannya, betul nggak? Kan saya udah bilang, kalau saya dulu nggak dicobain, bagaimana bisa menceritakan, betul nggak? Saya selanjutnya. Saya percaya pulang dari tempat ini saudara penuh dengan bergairah. Ini ahli Taurat. Tiap hari kerjanya melayani Tuhan, betul nggak? Nah waktu Yesus datang, Yesus ini
Tuhan yang menjadi bandung? Kenapa dia nggak kenal? Kenapa dia nggak tahu itu Tuhan? Amin. Ngerti kan? Ini mau besar. Kerjanya ngapain? Melayani siapa? Tuhan yang mana? Tuhan yang jadi manusia kan? Loh kenapa dia kenal sama Tuhan yang jadi manusia? Kan aneh. Berarti dia cuma melayani Tuhan, tapi dia nggak kenal Tuhan. Dia nggak terhubung dengan Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan, jangan cuma rajin di gereja, jangan sampai nggak terhubung dengan Tuhan. Nanti kayak begini. Jadilah pelayan Tuhan, melayani Tuhan juga terhubung dan kenal tuh. Makanya dia orang-orang yang luar biasa. Selanjutnya, luar biasa. Ini lucu nih. Jadi saya di toko saya ada kucing. Kucing saya yang beli makanan itu saya. Tapi yang ngasih makan itu karyawan saya. Namanya Acun. Tapi ini kucing suka nyium-nyium kakinya, nyium kaki-kaki si Acun. Padahal Acun cuma ngasih doang. Yang beli siapa? Kenapa saya nggak dicium-ciumin tuh kucing? Ini banyak orang disuruh ini. Yang ngasih Pak Alek, yang dipuja-puja siapa? Ada Pak Alek itu dapat berkat dari mana? Seperti tadi saya adu. Makanan itu siapa beli? Tapi dia tahunya cuma yang ngasih makan. Jadi dia baiknya sampai ngasih makan, bukan yang menyediakan. Namanya orang Kristen salah. Dia memuja orang yang memberi sama dia. Maksudnya orang-orang yang ngasih, padahal yang membuat dia bisa memberi itu adalah Tuhan. Dan saudara jangan sampai salah memuja orang. Kalau saudara diberkati orang, jangan puja orang yang memberinya, tapi pujilah orang. Sumber dari segala sumber berkat itu tuh. Nah banyak ini juga salah. Mengerti maksud saya? Saya harap jangan ada di situ orang Kristen kayak gitu. Jadi kalau Pak Alex dikasih, jangan sanjung Pak Alex. Dia hanya saluran berkat. Dan banyak orang Kristen stop sampai di situ dong. Padahal dia lupa yang memberi berkat Pak Alex adalah Tuhan, dan dia harus datang sama Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini juga banyak kejadian nih. Saya harap dijebak terima kasih enggak, betul? Jangan menjadi orang lagi saya. Ini jadi nggak kenal. Jadi kalau kayak gini nggak kenal Tuhan, dia nggak terhubung sama Tuhan, jadi itu hubungan baik kasih. Betul kan? Jadi makanya kalau lagi susah datangnya ke Pak A, bukan ke Tuhan. Kenapa? Karena sering begitu. Taunya Pak Alek, taunya Pak Gun, taunya Bayu. Jadi kalau susah datangnya ke Bah. Kan bahaya orang Kristen kayak gini. Bukan datang sama Tuhan. Padahal semua ini saya, Bayu, Pak Alex, semua yang bisa memberi. Kita ini bisa memberi itu karena Tuhan. Jadi berharaplah sama Tuhan. Berterima kasihlah sama Tuhan. Kalau ada persoalan, ada kurang uang, datanglah sama Tuhan. Udah itu aja. Itu hal kecil gitu aja. Udah lari dari Tuhan. Amin. Nyindir pantun dari bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Terhubung udah. Gak ada cara lain udah. Tadi kan apa yang gak datang tuh laki-laki yang mau kenalan sama gue. Main-main dia orang terhubung dengan Tuhan. Coba-coba ya. Tangan rebah semua. Amin. Kita harus bangga saudara punya Tuhan kayak gitu saudara. Tapi banyak orang Kristen nggak punya duit udah lemes, nggak punya duit udah ngomel. Itu kan orang nggak punya Tuhan gitu. Ada nggak di sini? Saya harap nggak ada. Pulang dari tempat ini, saudara sadar, saudara punya Tuhan. Punya duit nggak punya duit, datang sama Tuhan. Amin. Setiap pagi saya
hamba Tuhan. Saya lihatin doanya udah nggak bilang, Tuhan berkati saya Tuhan, saya mau bayar Tuhan, saya berkati Tuhan. Udah, dia nggak ngomong itu lagi sekarang. Dia bilang, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima. Gitu aja, udah nggak minta lagi. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan pasti cukupin. Udah jangan minta. Puji aja dia, sembah aja dia. Tuhan pasti beresin semua persoalan saudara. Ini nggak mundur maju, ngomel aja. Siapa yang mau cobaan yang berat dari Tuhan? Kalau Tuhan bicara mau. Lagi terhubung ayat lagi. Saya selanjutnya. Ini banyak kan begini kan, dulu mikirin cewek kan. Apakah nanti ke gereja jadi jaminan terhubung dengan Tuhan? Ini saudara kesini terhubung sama Tuhan nih? Belum tentu. Kita makan apa kita ya? Yang mau cakap lu, yang mau ganteng lu. Dan kalau saudara model ibadah kayak gitu nggak akan terhubung dengan Tuhan, saudara nggak akan jadi orang Kristen kuat, kan? Cobalah, ayolah, saudara jadi orang Kristen yang benar-benar terhubung. Nikmati kekristenanmu lah, nikmati Tuhan yang disediakan bagimu lah, nikmati saudara. Oh itu enak saudara, semua beres. Ada duit berarti karena punya tuh. Apalagi suami istri kalau kamu jadi mama main gitar, saya nyanyi main gitar gitu. Ya begitu itulah. Jangan berjanji, anak gua kawin sama lu nih. Orang yang punya duit malah berantem. Yang mana mau diberkati Tuhan, amin. Stop nih orang Kristen kayak gitu, stop. Justru makin gak punya duit, suami istri makin rangkulan, makin sepakat berdoa angkat tangan sama Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang tulus, mau buat semangat. Kalau saudara gak punya duit, hidup saudara susah. Tapi saudara mau datang ke gereja dengan senangkan hati Tuhan. Dia tahu persoalan saudara, dia tahu. Dia akan bereskan semua. Masalahnya saudara punya persoalan datang ke gereja di rumah juga. Nyanyi nggak mau. Biar ketahuan itu dia persoalannya berat tuh biar ketahuan bu. Dia tanya bu persoalannya berat ya. Oh lu tahu dari muka lo. Orang kalau punya persoalan datang ke gereja tetap punya senang hati Tuhan gitu loh. Betul nggak? Ceria, senangin hati Tuhan. Bodo amat, duit nggak ada persoalan baik, bodo amat. Yang penting hari ini mau di gereja, gue mau menyenangkan hati Tuhan. Pasti Tuhan akan bereskan persoalan saudara. Amin. Senang enak kalau punya Tuhan tuh enak. Masalah saudara terhubung apa enggak? Kenapa itu dia masalahnya. Jadi saudara punya Tuhan yang buta kalau akan nonton kalau udah kenal bu. Bisa mau bayar mami ya tenang. Tuhan akan membalasku. Aku tidak akan berkurang. Nggak langsung mimpi, besok mau bayar kamu itu, aduh mati, kita mati. Itu orang nggak punya tuh. Amin, saudara. Maju mundur. Lagi saya selanjutnya, ini panjang banget ya. Saya lupa ada 20 lagi loh Pak. Mantap. Kelewat saya dah. Ini udah pasti ya. Ini udah jaminan. Terhubung itu, terhubung di Daud. Suka kali menyembah. Ya udah, tuh baca firman. Ini kenapa Daud jadi berani? Ini karena begini kerjanya. Nggak ngumpul di pos ronda, ngegosip, nggak. Banyak orang Kristen kerjanya gosip, ngumpul ngomong yang enggak. Stop. Sediakan waktu untuk datang berhubungan dengan Tuhan. Kenal sama Tuhan. Makanya jadi berani. Makanya orang Kristen kalau ngumpul di pos ronda ketakutan semua kalau cobaan. Tapi kalau orang yang terhubung dengan Tuhan dia akan berani. Punya waktu terhubung dengan Tuhan. Saya tutup dengan hal ini. Kita lagi. Kenapa kekristenan itu terhubung dengan Tuhan? Lagi. Kenapa kita mesti terhubung dengan Tuhan? Karena kekristenan itu adalah hubungan, bukan agama. Kekristenan adalah Tuhan ingin
membangun hubungan dengan manusia. Bilang bangun hubungan. Jadi kekristenan itu bukan ritual. Ritual gini, kita datang persembahan, kita pulang. Itu agamawi. Tapi kekristenan adalah bangun hubungan. Tuhan ingin berhubungan dengan saudara. Tapi kadang-kadang umatnya nggak punya waktu buat Tuhan. Itu terjadi iblis. Makanya sekarang sediakan waktu untuk berhubungan dengan Tuhan. Klik selanjutnya. Jadi kekristenan itu adalah hubungan. Terus lagi. Ini nggak usah. Ya. Apa buktinya hubungan? Lihat di dalam kekristenan. Jadi kekristenan itu Tuhan ingin berhubungan dengan manusia. Hubungan itu apa? Ya. Tuhan mengangkat kita jadi yang anaknya tuh. Nanti saya seperti hubungan keluarga tuh. Selainnya. Lagi, nah ini 24 jam. Saudara tuh hubungan sama Tuhan tuh bukan kali 2 jam. Pagi malam doang. 24 jam tuh. Nyetir, ngopi, tidur, makan, kerja. Itu Tuhan ada di samping kita gitu. Tuhan ada bersama kita gitu loh. Rasanya tuh begitu. Orang yang terhubung sama Tuhan tuh rasanya begitu. Kalau lihat ada cewek kakak, jadi. Ya apa Tuhan? Iya. Makanya saya jangan membeli. Nggak pernah lihat cewek kakak. Kenapa? Ditoyor saudara. Kalau berhubungan sama Tuhan, nggak akan mungkin tuh ke tempat yang nggak benar tuh. Pulang nggak utuh saudara buat Tuhan. Makanya kalau orang terhubung dengan Tuhan harus benar-benar jaga hidup saudara. Melenceng sekali habis banget. Begini, kekristenan adalah seperti hubungan. Karena Tuhan mau kekristenan itu bukan agamawi, bukan ritual, yang perlu gereja membangun hubungan. Buktinya apa? Tuhan akan kita jadi yang lain nggak ada. Apa buktinya tidak ada? Berarti ada hubung. Kita disuruh panggil Tuhan apa? Terus kita dijadiin ahli. Jadi saudara, kenapa penting hubungan? Karena kekristenan itu adalah hubungan, membangun hubungan dengan Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Daud bangun hubungan dengan Tuhan, makanya dia berani menghadapi tantangan apapun juga, karena dia tahu Tuhan menyertai dia, tidak pernah meninggalkannya. Amin. Tapi kalau Kristen yang ritual agama, kita keluar masuk ke gereja, udah tuh, kayak orang nggak punya Tuhan tuh di rumah tuh. Padahal Tuhan mau 24 jam sama saudara. Amin. Kita jadikan ahli waris. Nggak ada agama lain yang ini saudara. Cuma Kristen. Kenapa? Karena Tuhan mau bangun hubungan dengan saudara. Dapat warisan surga. Amin. Makanya saya bingung ada orang jual Tuhan, mau ke gereja lagi, tinggalin Kristen. Saya bingung saudara. Mau cari apa lagi gitu loh. Seneng gak saudara diangkat jadi anaknya, suruh panggil Tuhan Bapak. Kayak jauh dari papi. Kalau nggak dulu waktu kecil, kalau dia udah liba kalau saya jadi papi, saya udah tahu tuh ujungnya tuh. Ya kan? Kalau nggak minta pulsa, minta ganting jajan. Itu enaknya punya bapak saudara. Itu tujuan kita sama Tuhan, hubungan kita sama Bapak. Kalau nggak punya duit, Bapak nggak punya duit, tolong saya. Jangan datang ke Palek, saya nggak punya duit. Salah. Bapak saudara bukan Palek, salah. Tuhan. Ya. Amin. Yang paling saya senang ini, ketika ini senang banget. Ahli waris. Ini bisa bunuh-bunuhan di dunia ini, saudara. Gara-gara warisan. Betul? Ini saudara dikasih. Nggak usah bunuh-bunuhan. Nggak usah. Tuhan kasih. Kalau mau terhubung dengan Tuhan. Ini masalahnya, waktu buat Tuhan aja buru-buru. Ayo. Cuma terima kasih. Ayo. Siapkan waktu untuk terhubung dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Supaya hidupmu makin kuat. Makin kenal dengan Tuhan. Karena kalau kita kenal Tuhan, kalau kita terhubung dengan Tuhan,
persoalan yang ada. Kita punya Bapa tempat kita mengadu, dan dia akan bertindak seperti seorang Bapa membela anaknya. Jangan bilang sama Bi, ban mobil saya ini kempes, bodo amat. Gitu, Papi, pulsa habis, bodo amat. Masa gitu Bapak? Enggak kan? Nah itu Bapak saudara, Bapak di sorga. Hari ini apa persoalan saudara? Apa persoalan saudara? Angkat tangan sama Tuhan Bapa. Karena Tuhan ingin berhubungan dengan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Justru dia sedang nunggu saudara datang. Tuhan tuh gak pernah tinggal. Dia nunggu saudara datang. Cuma yang datang gak datang. Kenapa? Beberapa hari ini belajar, siapkan waktu, siapkan hari itu untuk berhubungan lagi. Karena Tuhan menunggu saudara datang. Dan ketika kita berhubungan, kita akan melihat bagaimana Tuhan berperkara. Bagaimana kita akan berlari seperti Daud maju. Nggak kayak tentara maju mundur. Saudara mau jadi Kristen yang hebat? Mau saudara Kristen yang kuat? Siap-siap Tuhan izinkan cobaan. Tapi ketika cobaan datang, saudara berdiri seperti Daud yang kenal Tuhannya, yang terhubung dengan Tuhannya. Dia berani menghadapi, dia berani melawan, dan Tuhan akan memperlihatkan kuasanya dalam hidup saudara. Kalau hari ini saudara kemarin mundur maju, tegaskan hatimu untuk menjadi orang Kristen yang berani terima tantangan. Karena apa? Karena punya Tuhan yang saudara kenal dan saudara terhubung dengan Tuhan. Mari kita bangun berdiri. Terhubung dengan kita dengar lagu ini. Dari awal kita nyanyi lagu ini. Terhubung dengan. Saudara yakin saudara punya Tuhan, amin? Masalahnya sekarang saudara kenal nggak Tuhan? Terhubung nggak? Itu jadi problem. Hari ini kita jadi orang Kristen yang mau kenal, terus terhubung, supaya hidup kita akan berani menghadapi tantangan dunia ini, amin? Nggak takut menghadapi apapun juga karena kita punya Tuhan. Bilang punya Tuhan. Punya Tuhan. Tuhan yang apa? Dahsyat. Gimana lagunya itu? Mampukanku bawaku yang kau inginkan, tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Amin, amin, amin. Selalu melengkapi hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Musik dengan lembut, saudara. Mari. Jadi orang Kristen yang yakin benar-benar dia punya Tuhan. Dan bukan sebagai Tuhan, tapi kenal Tuhan yang menyertai kita itu Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, sehingga hidup saudara menjadi orang-orang yang berkemenangan. Amin. Amin. Haleluya. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Untukku undanganmu, selalu melangkahi hatiku, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat
kehadiran-Mu begitu nyata. Karena dalam segala kesesakan, dalam segala pencobaan, dalam semua keadaan yang kami alami, kami boleh melihat hadir-Mu nyata dalam kami. Terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Pakai terus Bapak Pendeta Gunawan Permana, pakai dalam seluruh karya pelayanan yang dipercayakan bersama dengan istri dan anak-anak. Tuhan pakai dan berkati keluarga ini untuk menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi keluarga besar dan juga bagi sidang jemaat Tuhan dimanapun Tuhan tetapkan untuk beliau melayani. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, secara khusus menjadi teladan yang baik bagi gereja Tuhan yang terhormat. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan mengucap